Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Adi Sukrisno dalam mata pelajaran Sejarah Wajib untuk kelas 11 program studi IPA. Sebelum saya melanjutkan ke materi pembelajaran, di sini saya kembali mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Misalkan kalau keluar rumah itu selalu pakai masker, terus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan yang ketiga adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dengan seperti itu kita setidaknya membantu dalam memutus persebaran virus COVID-19. Selanjutnya seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia, di mana secara garis besar Pergerakan Nasional Indonesia ini dibagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama ini dinamakan dengan periode awal. Yang kedua itu dinamakan dengan periode nasionalis politik. Yang ketiga itu dinamakan dengan periode radikal. Dan yang keempat itu dinamakan dengan periode bertahan. Jika minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai periode awal dan periode nasional politik, maka untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu periode radikal dan periode bertahan. Apa perbedaan dari keduanya? Jika pada minggu lalu Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia ini secara umum itu bersifat kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Artinya apa? Organisasi Pergerakan Nasional ini mau bekerja sama dan tunduk dengan aturan pemerintah kolonial Belanda. Sementara itu pada periode radikal ini nanti adalah sifatnya non-kooperatif. Artinya apa? Yaitu menentang terhadap peraturan pemerintah kolonial Belanda. Mengapa ada perubahan dari sistem pergerakan nasional di Indonesia ini? Setidaknya ada beberapa latar belakang yang memicu perubahan dari sistem pergerakan nasional di Indonesia. Apa saja latar belakang tersebut? Marilah kita bahas secara bersama. Yang pertama adalah pengaruh dari doktrin Wilson. Siapa Wilson ini? Wilson ini adalah nama Presiden Amerika Serikat yang ke-28. Yang nama lengkapnya adalah Woodrow Wilson. Pada bulan Januari tahun 1918 ini Woodrow Wilson ini mengeluarkan 14 butir kesepakatan atau asas untuk mengakhiri Perang Dunia Pertama. Satu dari 14 butir tersebut mengatakan bahwa sebuah bangsa itu mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Akhirnya ungkapan tersebut menggema sampai ke seluruh dunia, terutama untuk negara-negara yang sedang mengalami penjajahan, jadi seperti Indonesia dan negara di kawasan Asia dan Afrika. Munculnya pengaruh Wilson ini menginspirasi bagi tokoh pergerakan nasional dan memicu sikap radikal terhadap pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Maka sejalan dengan doktrin Wilson, pada saat itu para tokoh pergerakan nasional, terutama adalah dari Organisasi Perhimpunan Indonesia, mencantumkan asas doktrin Wilson ini pada visi untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka, yaitu yang pertama adalah self-help, artinya adalah menolong diri sendiri, dan yang kedua adalah self-reliance atau mengandalkan diri sendiri. Artinya apa? Dari kedua asas yang dicetuskan oleh Perhimpunan Indonesia tadi, bahwasanya ini bangsa Indonesia untuk dapat mencapai kemerdekaan itu tidak perlu bergantung terhadap bangsa Belanda. Jadi hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Inilah yang memicu timbulnya radikalisme di Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah adanya pengaruh revolusi Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1917 ini negara Rusia ini mengalami sebuah pergolakan politik atau lebih dikenal dengan namanya yaitu revolusi Rusia. Latar belakang munculnya revolusi Rusia ini adalah karena masalah ekonomi dan tindakan Tsar Nicholas II yang sewenang-wenang terhadap
rakyat Rusia pada saat itu. Revolusi ini itu dipelopori oleh kaum buruh. Bahkan kaum buruh ini mengatakan bahwasanya adalah penjajahan itu hanya dapat dihapuskan oleh para kaum buruh. Nah, hal itu terbukti ketika adanya manifesto politik yang dinamakan dengan Partai Komunis Rusia, yang sebagian besar anggota dari Partai Komunis Rusia ini adalah dari para kaum buruh. Nah, membaca dari keberhasilan tersebut, akhirnya para tokoh pergerakan nasional ini mencoba untuk meniru dari keberhasilan revolusi Rusia. Nah, maka pada saat itu tumbuhlah Partai Komunis di Indonesia yang dibawa oleh organisasi ISDV. Nah, organisasi tersebut kemudian menjelma menjadi sebuah partai yang dinamakan dengan Partai Komunis Indonesia. Maka dari itu Partai Komunis Indonesia ini menegaskan untuk bersikap radikal terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, itulah pengaruh dari revolusi Rusia terhadap pergerakan nasional di Indonesia. Nah, selanjutnya latar belakang yang ketiga itu adalah pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada tahun 1921, Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum ini digantikan oleh Jenderal Dirk. Nah, seperti Jenderal Stirum, ternyata Jenderal Dirk ini juga reaksioner terhadap pergerakan nasional di Indonesia, sehingga setiap aktivitas di pergerakan nasional Indonesia ini selalu diawasi secara ketat oleh Gubernur Jenderal Dirk ini. Nah, jadi Dirk ini sangat mencurigai pergerakan nasional di Indonesia dan sudah tidak sesuai dengan apa yang diagung-agungkan sebelumnya, yaitu memberikan kesempatan yang luas terhadap organisasi pergerakan nasional. Nah, sikap itulah yang akhirnya menimbulkan kekecewaan di kalangan tokoh pergerakan nasional saat itu, sehingga mereka bersikap radikal terhadap pemerintah kolonial Belanda. Yang berikutnya, yang ketiga, itu adalah pemakaian kata Indonesia sebagai identitas bangsa. Kata Indonesia ini pertama kali digunakan oleh organisasi Indische Vereniging pada saat rapat penggantian pengurus, yaitu tahun 1922. Rapat ini menghasilkan sebuah keputusan penting, yaitu mengganti nama organisasi yang semula namanya adalah Indische Vereniging, kemudian diganti dengan nama Indonesia Vereniging. Kemudian mereka juga mengganti nama Nederland India, yang diganti dengan nama yaitu Indonesia. Pergantian tersebut didasari karena para tokoh pergerakan itu mempunyai identitas yang sama atau identitas bersama. Nah, lebih dari itu, secara simbolis dan filosofis, kata Indonesia ini memiliki makna atau sesuatu yang baru daripada kata yang diberikan oleh Belanda yang bernama Indische. Dan selain itu juga kata Indonesia ini memberikan sebuah semangat baru bagi para tokoh pergerakan nasional untuk dapat bersatu mewujudkan satu tujuan yang sama, yaitu menuju Indonesia yang merdeka. Nah, itulah latar belakang yang mendasari perubahan sikap para tokoh pergerakan nasional yang awalnya adalah bersikap kooperatif menjadi bersifat radikal terhadap pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya adalah organisasi apa saja yang masuk dalam periode radikal ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 organisasi yang masuk dalam periode radikal ini. Nah, yang pertama itu ada Perhimpunan Indonesia, yang kedua itu ada PKI, yang ketiga ada PNI, dan yang keempat nanti ada Partindo. Nah, ini adalah 4 organisasi dari beberapa organisasi yang termasuk dalam periode radikal. Nah, untuk lebih lengkapnya, marilah kita bahas secara satu persatu. Yang pertama adalah Perhimpunan Indonesia. Nah, siapa yang mendirikan organisasi ini dan kapan berdirinya organisasi ini? Jadi organisasi Perhimpunan Indonesia ini didirikan di negeri Belanda pada tahun 1908 dan diprakarsai oleh para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di negeri Belanda. Pemrakarsa dari Perhimpunan Indonesia yang dimaksud di sini adalah Sultan Kasajangan Soripada dan Raden Mas Noto Suroto. Ini adalah 2 tokoh yang menjadi perintis organisasi Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Sebelum berganti nama menjadi organisasi Perhimpunan Indonesia, pada awalnya organisasi ini bernama Indische Vereniging dengan tujuan yaitu memperjuangkan kepentingan orang Indonesia di negeri Belanda.
Nah, inilah awal dari munculnya organisasi Perhimpunan Indonesia. Jika dilihat dari tujuannya tadi, maka sudah pasti bahwa organisasi Indonesia Vereniging ini hanya bergerak di bidang sosial budaya. Namun pada tahun 1913 ini terjadi perubahan ketika Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwarti Suryaningrat ini bergabung dalam organisasi tersebut, di mana yang pada mulanya hanya bergerak di bidang sosial budaya, kemudian menjadi sebuah organisasi yang juga bergerak di bidang politik. Alasan mereka untuk bergerak di bidang politik yaitu untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Jadi Perhimpunan Indonesia ini juga mulai memikirkan nasib atau masa depan dari bangsa Indonesia. Dengan demikian maka pada tahun 1922 organisasi yang awal mulanya bernama Indonesia Vereniging ini merubah namanya menjadi Indonesia Vereniging. Penggantian nama ini mempunyai arti yang sangat strategis, yaitu untuk menumbuhkan semangat baru bahwa mempunyai satu identitas yang sama, satu tujuan yang sama, yaitu menuju untuk Indonesia yang merdeka. Organisasi ini juga menjadi organisasi pertama yang menggunakan kata Indonesia dalam tubuh organisasi. Jadi inilah awal mula dari penggunaan kata Indonesia. Nah, dengan demikian sifat dari organisasi ini juga ikut berubah. Yang awalnya adalah kooperatif menjadi non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Yang awalnya adalah moderat, maka berganti menjadi radikal ya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sikap radikal tersebut dapat kita lihat dari visi organisasi Indonesia Vereniging ini. Jadi ada 3 visi yang dapat kita lihat bahwasanya organisasi ini bersifat radikal atau menentang terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, visi yang pertama ini adalah Indonesia ini ingin menentukan nasibnya sendiri. Ini visi yang pertama. Selanjutnya yang kedua itu adalah bangsa Indonesia ini mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga yaitu bangsa Indonesia harus bersatu untuk melawan bangsa penjajah. Nah, inilah 3 visi yang menjadi bukti bahwasanya organisasi Indonesia Vereniging ini bersifat radikal. Pada perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1925, nama dari Indonesia Vereniging ini kemudian berubah lagi. Jadi pada tahun 1925 ketika organisasi ini diketuai oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo, maka organisasi Indonesia Vereniging ini berganti nama menjadi organisasi Perhimpunan Indonesia. Nah, artinya adalah menggunakan bahasa Melayu, yaitu Perhimpunan Indonesia. Kemudian Perhimpunan Indonesia ini juga menggalakkan dukungan sampai ke luar negeri Belanda, yaitu tepatnya ketika itu para tokoh dari Perhimpunan Indonesia ini tergabung dalam sebuah organisasi yang bernama yaitu Association des Civilisations Orientales, yaitu yang sebuah organisasi. Nah, melalui asosiasi ini maka para tokoh pergerakan dari Perhimpunan Indonesia ini mencari dukungan untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Karena anggotanya yang militan ini maka menimbulkan kecurigaan bagi pemerintah kolonial Belanda. Sehingga pada tahun 1926 sampai tahun 1927 ini para aktivis dari Perhimpunan Indonesia ini banyak yang ditangkap oleh Belanda. Penangkapan tersebut dengan alasan bahwasanya organisasi Perhimpunan Indonesia ini ikut terlibat dalam mendalangi pemberontakan PKI pada tahun 1927. Namun pernyataan tersebut ternyata tidak tepat, ya, artinya tidak ada bukti bahwasanya Perhimpunan Indonesia ini ikut mendalangi pemberontakan PKI. Akhirnya para tokoh aktivis ini banyak yang dibebaskan oleh Belanda. Nah, itulah sekilas mengenai organisasi Perhimpunan Indonesia. Yang kedua adalah organisasi yang ada pada periode radikal ini yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Paham komunisme ini pertama kali masuk ke Indonesia ini dibawa oleh seorang tokoh dari Belanda yang bernama Hans Nevliet pada tahun 1913. Nah, ia adalah seorang pemimpin dari organisasi buruh di Belanda dan juga salah satu anggota dari Partai Sosial Buruh Demokrat di negeri Belanda. Nah, pada tahun 1914 Hans Nevliet ini mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan organisasi ISDV
atau Institut Sosial Demokratik Vereniging (ISDV). Nah, organisasi ISDV ini bercorak Marxisme atau lebih mengarah ke organisasi yang komunis. Nah, ketika pada saat itu ISDV yang berdiri di kota Semarang ini sangat susah untuk mendapatkan anggota, maka Hans Nevlin ini mencoba untuk bergabung dalam sebuah organisasi yang dinamakan Organisasi Sarekat Islam. Nah, dalam organisasi Sarekat Islam ini, maka paham-paham komunis ini juga mulai masuk di tubuh organisasi Sarekat Islam, sehingga organisasi Sarekat Islam ini terpecah menjadi dua pada saat itu ya. Jadi ada Sarekat Islam Putih dan yang kedua adalah Sarekat Islam Merah. Nah, Sarekat Islam Merah inilah nanti yang menjadi cikal bakal munculnya Partai Komunis Indonesia. Pada saat itu Hans Nevlin ini berhasil membujuk atau mempengaruhi salah satu tokoh militan dari Sarekat Islam yang bernama adalah Semaun dan Darsono. Nah, mengetahui hal tersebut, maka Sarekat Islam ini mengeluarkan sebuah aturan atau kebijakan bahwasanya harus memilih salah satu, yaitu apakah ingin melanjutkan di organisasi Sarekat Islam dengan konsekuensi yaitu harus keluar dari anggota ISDV, atau yang kedua adalah keluar dari keanggotaan Sarekat Islam dan berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada saat itu Semaun dan Darsono ini memilih opsi yang kedua, yaitu keluar dari organisasi Sarekat Islam. Dan kemudian setelah mereka keluar ini, akhirnya mereka fokus untuk mendirikan sebuah partai yang kelak partai tersebut dinamakan dengan Partai Komunis Indonesia. Partai ini didirikan pada tahun 1923, tepatnya adalah pada tanggal 23 Mei. Pada saat itu nama partai ini adalah Perserikatan Komunis Hindia, kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia. Dan pada tahun 1924, Partai Komunis Hindia ini berganti nama lagi menjadi Partai Komunis Indonesia atau lebih dikenal dengan nama PKI. Nah, pada tahun tersebut juga muncul tokoh baru, yaitu ada Alimin dan Musso. Jadi sebagai sebuah partai yang berhaluan komunis ini, ternyata partai PKI ini berkembang dengan cepat. Hal ini dapat dibuktikan ketika pada tahun 1926 PKI ini melakukan sebuah pemberontakan kepada pemerintah kolonial Belanda di Pulau Jawa. Sedangkan pada tahun 1927 ini PKI juga melakukan pemberontakan di wilayah Sumatera Barat. Nah, karena sikapnya yang radikal tersebut dan memberontak terhadap pemerintah Belanda, maka banyak para pemimpin dari PKI ini yang ditangkap dan dibuang ke Digul, Papua. Dan selanjutnya bahwasanya PKI ini termasuk sebagai organisasi yang terlarang atau dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, itulah sekilas dari organisasi Partai Komunis Indonesia. Nah, selanjutnya yang ketiga, itu ada Partai Nasional Indonesia atau lebih dikenal dengan nama PNI. Nah, semangat akan tumbuh dan berkembangnya nasionalisme bangsa Indonesia telah membawa sikap radikal terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Sehingga pada tahun 1925 berdirilah sebuah organisasi yang bernama Eljimen Studi Club di Bandung yang diprakarsai oleh Insinyur Soekarno. Nah, menurut Insinyur Soekarno ini, bahwasanya ideologi yang berkembang di Indonesia ini seperti ideologi Marxisme, terus ada lagi nasionalisme dan Islamisme, ini dapat disatukan untuk mencapai satu tujuan bersama, yaitu Indonesia merdeka. Nah, atas inisiatif tersebut, maka Insinyur Soekarno ini membuat sebuah perkumpulan yang bernama yaitu Perserikatan Nasional Indonesia yang berdiri pada tahun 1927. Dengan ketuanya pada saat itu adalah Insinyur Soekarno dan 8 orang pemimpin lainnya. Banyakan anggota dari Perserikatan Nasional Indonesia ini adalah bekas dari anggota Perhimpunan Indonesia di Belanda yang sudah kembali ke tanah air. Maksud dari dibentuknya suatu perkumpulan ini adalah sebagai wadah untuk mewujudkan perjuangan bangsa Indonesia mencapai Indonesia yang merdeka. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka organisasi ini berubah nama menjadi yaitu Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia ini memiliki 3 asas. Nah, yang pertama adalah self-help, artinya adalah menolong diri sendiri. Dari asas yang pertama ini didasari atas keyakinan bahwasanya
bangsa Indonesia ini memiliki kemampuan atau kekuatan untuk mewujudkan Indonesia merdeka secara mandiri. Artinya apa? Tanpa pertolongan dari pihak Belanda. Yang kedua adalah non-kooperatif, artinya tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Yang ketiga adalah marhenisme, artinya adalah mengentaskan kemiskinan dan penderitaan dari bangsa Indonesia. Nah, inilah landasan dari Partai Nasional Indonesia. Nah, untuk mewujudkan asas tersebut, maka usaha atau tindakan yang dilakukan oleh PNI ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kegiatan internal, misalkan adalah menyelenggarakan kursus, mendirikan sekolah, dan mendirikan sebuah bank. Nah, selanjutnya yang berikutnya yaitu kegiatan secara eksternal. Contoh dari kegiatan eksternal ini, misalkan adalah mengadakan rapat umum, menerbitkan surat kabar seperti surat kabar Persatuan Indonesia di Batavia, dan menerbitkan sebuah surat kabar Banteng Priangan di Bandung. Nah, inilah usaha PNI untuk dapat mempengaruhi masyarakat bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, dengan usaha-usaha tersebut terbukti bahwa PNI ini mampu berkembang dengan pesat. Perkembangan PNI yang sangat pesat ini mengkhawatirkan pihak Belanda. Nah, sehingga pihak Belanda ini melakukan pengawasan ketat terhadap partai PNI ini. Kecurigaan Belanda tersebut terlihat ketika pada akhir tahun 1929 bahwasanya PNI ini melakukan sebuah rencana pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, mendengar informasi tersebut, akhirnya Belanda ini melakukan penangkapan terhadap para pemimpin PNI pada saat itu, yaitu Insinyur Soekarno, Maskun, Gatot Mangunprojo, dan Supriyadinata. Keempat tokoh inilah yang ditangkap oleh Belanda pada saat itu. Di pengadilan, Soekarno ini membacakan sebuah gugatan untuk melakukan pembelaan atas ditangkapnya para tokoh PNI ini. Nah, gugatan tersebut dikenal dengan nama Indonesia Menggugat. Nah, akan tetapi ternyata gugatan tersebut tidak direspon oleh Belanda. Bahkan Soekarno ini justru dijebloskan ke sebuah penjara yang bernama yaitu penjara Sukamiskin. Nah, sementara para tokoh PNI ini ditangkap oleh Belanda, maka pimpinan dari PNI ini kemudian diambil alih oleh Mr. Sartono. Dan demi alasan keamanan, pada tahun 1931 PNI ini resmi dibubarkan. Nah, pembubaran PNI ternyata menuai pro dan kontra. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah mereka yang pro ini tetap menggunakan nama PNI dan mendirikan sebuah organisasi baru yang berlandaskan dari PNI tadi, yang bernama yaitu Pendidikan Nasional Indonesia Baru atau disingkat dengan PNI Baru, yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Syahrir. Sementara yang kontra atau yang membubarkan PNI tadi itu membentuk sebuah partai baru yang dinamakan dengan Partai Indonesia atau Partindo pimpinan dari Mr. Sartono. Nah, inilah sejarah singkat mengenai organisasi PNI. Nah, selanjutnya yang keempat atau yang terakhir ini adalah ada Partai Partindo. Partindo ini didirikan oleh Mr. Sartono. Nah, pendirian Partindo ini dilatar belakangi akan tekanan yang sudah memuncak akibat penangkapan dari para tokoh PNI. Tujuan dari pendirian Partindo ini adalah sama, ya, jadi untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Dan bahkan ketika Insinyur Soekarno ini keluar dari penjara Sukamiskin pada saat itu, ia mengetahui bahwa PNI ini telah terpecah menjadi dua, yaitu Partindo dan PNI baru. Pada saat itu Insinyur Soekarno ini memilih Partindo sebagai sebuah partai untuk memperjuangkan Indonesia menuju merdeka. Partindo ini juga sebuah partai yang bersifat non-kooperatif, artinya menentang terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sehingga pada saat itu pemerintah kolonial Belanda ini juga kembali mencurigai dari pecahan PNI tadi, yaitu Partindo. Bahkan pada Kongres tahun 1933, Soekarno ini kembali mempertegas dari konsep marhenisme di tubuh Partai Partindo. Nah, dengan sikapnya yang mempertegas marhenisme dan non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda, pada akhirnya Soekarno ini kembali ditangkap dan dibuang di wilayah Ende Nusa Tenggara. Dan akibatnya karena adanya pengawasan yang ketat terhadap partai tersebut, maka Partindo ini mengalami kemunduran. Nah, itulah latar belakang dan 4 organisasi yang ada pada masa periode radikal,
Nah, materi ini akan bersambung pada video berikutnya, yaitu mengenai periode bertahan. Nah, untuk itu silahkan untuk materi periode bertahan nanti disimak pada video berikutnya. Nah, demikian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.